Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Desa Andulang. Kepada yang terhormat Bapak Rimawi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibrahimi, yang kami hormati dosen pembimbing, yang kami hormati teman-teman semua undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi Ingkada, Ingkada Institut Kariman Wirayuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi petunjuk untuk mengadakan acara sosialisasi kuliah kerja nyata spesialis pandemi COVID-19, dan juga temanya ini bahaya COVID-19 dan melawan hoax tentang vaksin. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Pemdes Desa Andulang pertama menyampaikan beribu-ribu terima kasih karena desa kami bisa ditempati KKN, dipercaya oleh Ingkada untuk menempatkan KKN di desa kami. Kenapa saya sampaikan terima kasih? Karena ini adalah juga merupakan satu pelajaran bagi kami yang mungkin bisa bermanfaat bagi masyarakat kami. Apalagi yang pada saat ini akan membahas tentang mengenai masalah sosialisasi tentang mengenai namanya COVID-19 dan juga hak tentang vaksin. Ini sebetulnya kenapa saya sampaikan terima kasih, karena ini adalah merupakan tugas kami selaku kepala desa di sini, Pemdes di sini, untuk bagaimana mensukseskan vaksin di masing-masing desa. Jadi mungkin dengan adanya sosialisasi ini, dan yang diundang ini adalah merupakan perwakilan organisasi yang ada di Desa Andulang. Dari Karang Taruna juga ada, IPNU EPPNU ada, Muslimat ada, Fatayat ada. Jadi semuanya ada. Jadi mungkin ini setelah nanti disampaikan oleh Dr. Slamet tentang bagaimana langkah-langkah yang baik, mungkin ini akan juga membantu tugas saya selaku kepala desa bisa menyadarkan masyarakat untuk mau divaksin. Kenapa? Karena walaupun masyarakat kami khususnya ini di Desa Andulang, mungkin ada Dr. Slamet, ini dulu sebelum itu jadi bansos, yang menerima bansos atau berupa bantuan BLTDD dan lain sebagainya,
terus ini mau divaksin, ini rela tidak mau menerima bantuan dari saking tidak maunya sama vaksin. Padahal orang ini kalau mau umroh, ini divaksin, bayar 550. Ada yang bayar 500. Kenapa? Karena cuaca Indonesia ini dengan Arab Saudi, dengan di Mekah tidak sama. Jadi tujuan vaksin itu adalah kekebalan tubuh. Karena ini benturan dengan yang namanya penyakit itu Corona 19. Corona 19 ini kan penemuan nama penyakit yang timbul di kemudian hari, baru dari tahun 2020. Ini ada namanya penyakit corona. Yang memang sama penyakit itu saja, masyarakat itu banyak yang tidak ngerti, banyak yang tidak tahu. Beda dengan sekarang penyakit vaksin. Jadi ketahuan, kalau masyarakat terus terang, ini kasus yang terjadi di desa Panagen. Pada waktu itu, semua kepala desa harus menghadirkan 6 orang divaksin ke kabupaten. Karena Pak Kalebun Panagen neka cerdas, maka yang dibawa setua-tua. Ampun bila depaken puskesmas Pamoloan, ke tapeke. Dan kau boleh sakit Pak, dan kau boleh sakit. Ki oleh bantuan guna oleh beras, tapi vaksin tak vaksin. Titik Kalebunnya cerdas. Ini kan. Jadi mungkin andai kata tak milih, artinya orang yang tua, orang yang punya penyakit juga bisa divaksin, mungkin ini akan bisa. Mungkin. Sebetulnya ini juga harus ada banyak sosialisasi ke masyarakat tentang mengenai masalah vaksin, terutama dari tenaga medis. Kalau kami yang menceritakan sama masyarakat, kami juga tidak tahu, hanya mendengar, tidak pernah belajar di medis itu. Yang penting kami juga hanya baca-baca, dengar kabar, menerima bahwa ini namanya ciri-cirinya penyakit, yaitu kena corona. Pada waktu bulan lalu saya kena juga penyakit, maka datang ke dokter juga divonis corona. Saya bilang, ya terserah dokter lah, namanya penyakit itu apa, terserah dokter, yang penting saya sembuh. Karena kami juga tidak tahu, rasa elang, panas betul. Jadi saya juga isolasi, tapi isolasi di rumah. Tidak keluar, kalau ada orang yang nanya, saya keluar, padahal saya sakit. Maksudnya, oleh tak nular. Tetapi wabah ini, penyakit ini, desa saya, Bang Sebeng mon seki buru kadinto. Tadek sapoten karena pada sakit. Mon pada sakit siapa sih nyapoten? Jadi pada tadek istilahnya cak nasi maturan atau walaupun saya sebagai kepala desa pada tadek mituan. Si ongkuna kali pun sakit sapot ya. Masyarakat desa sakit kau tidak sapotnya poten dek mon pada sakit. Ternyata saya dengan Pak Tayyip juga jalan-jalan ke desa lain, ternyata semua kasusnya itu sama. Jadi pada sebelum tanggal 20 itu pemerintah itu memang luar biasa. Dia meramalkan seperti ini, ternyata memang penyakit pada waktu itu luar biasa, sehingga ada namanya PPKM diperpanjang, itu kan sudah mulai reda penyakit. Cuma kita tidak menutup tidak berpikir secara logis. Kita hanya pemikiran kita ekstrim. Jadi bila mira, monoreng bisa ngaiding, mare vaksin mate, iya pakun mate. Padahal kasusnya yang mana? Saya mare vaksin mate. Kan tidak ada sebetulnya. Sebetulnya kalau mati ini menurut saya urusan Tuhan. Jadi tidak mungkin, ini kan tidak logis. Pemerintah membuat program vaksin, pemerintah tujuannya mamatia orang masyarakat itu ya tidak mungkin. Mun pas masyarakat itu mati pas saya kocak presiden, tak kira kocak presiden KTBN pas Indonesia KTBI, selain mati KTBI. Ini tidak mungkin menurut saya.
Tetapi karena memang apa ya, memang masyarakat itu kadang sensitif, ada kabar seperti ini sudah langsung ditangkap. Ini saja banyak yang terjadi. Ini setelah saya punya kepala dusun, apel Pak Kampen, ini sudah vaksin. Menjelang 1 bulan dari vaksin itu, pas stroke ringan, kabur dari masyarakat, apel lah mulai vaksin sakit. Padahal itu memang dari dulu sudah mengidap ada penyakit stroke. Ya, ini targetnya ya apa dan tujuannya apa, saya kurang paham. Tetapi ini saya punya keyakinan dulu ini ya, sama halnya dengan KB, program KB ini ditolak sama masyarakat. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Polana reng sepotun kurani ka apel. Senyaman apel KB ini ka atom bukan nih kan tuh. Bagi ke masyarakat tak ada sendak ditolak. Lama kelamaan sekarang harus beli ke apotik yang namanya pil KB. Sama dengan ini nanti juga vaksin. Kalau sudah nanti masyarakat itu bisa merasakan dan masyarakat itu sadar tentang pentingnya vaksin, mungkin harus bayar. Dan sekarang gratis. Makanya ini corona, yang namanya corona, PPKM ini terus diperpanjang karena masyarakat tidak sadar. Jadi saya vaksin tadi, mau mari vaksin kakak tak kira palanceng terus. Coba stok obat banyak. Negara melen banyak maka luar dana, makanya itu. Jadi mungkin tentang mengenai masalah sosialisasi vaksin, makanya saya sama teman-teman mahasiswi Inkada, saya sangat berterima kasih karena mungkin ini juga membantu tugas saya, juga membantu tugas Dokter Selamat untuk sosialisasi ke masyarakat. Karena ini yang diundang pada kesempatan kali ini adalah sudah tokoh-tokoh. Jadi tokoh masing-masing tokoh ini mungkin nanti menyebar, atau sebaliknya tokoh-tokohnya yang tidak mau divaksin. Ya sebaliknya, ini bisa sebaliknya. Hanya syukur kalau seperti itu masih mending. Tokoh-tokohnya tidak mau divaksin tapi dapat orang 5, dapat orang 10. Syukur seperti itu. Tidak apa-apa karena memang beda saya takut kajerum. Jadi rata-rata mula laki banyak takut kajerum. Kita ben bebini, biasanya bebini banget kajerum. Men bebini biasanya. Karena iya, jadi mun mari vaksin ya nak mati, tapi malah sebaliknya biasanya mun laki mun mari vaksin saya mati biasanya, ya kan sebaliknya. Jadi ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf untuk teman-teman dosen pembimbing Dokter Selamat. Ini tempatnya kebetulan memang di balai, karena balai rumah kayak sementara ditempati balai desa, karena kami sudah mengusulkan ke DPMD bagaimana balai kami di Desa Andulang itu direhab. Dari tahun 2020 saya mengusulkan, tapi sampai saat ini masih belum ada kucuran dana. Dari DD itu tidak boleh. Andai kata dari dana desa itu boleh dianggarkan ke balai desa, maka saya rencananya mau di lantai 2 kalau boleh. Tapi karena tidak boleh ya harus nunggu. Yang namanya nunggu ya mungkin bisa sebentar bisa lama. Tapi mungkin dapat giliran juga. Karena salah satu di Kecamatan Gapura yang tidak ada, yang balainya rusak hanya Andulang. Yang numpang di Banjar Barat itu numpang juga posisinya balainya. Jadi kami sebetulnya secara pribadi kalau hitung-hitungan secara matematika balai di sini saya rugi. Kalau hitung-hitungan secara matematika, kenapa? Karena tiap hari kopi. Kalau di kantor beli kopinya, hitungan matematika. Tapi kalau hitungan secara agama tidak rugi karena itu sedekah. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.